Sudah memasuki akhir tahun 2024 dan menjelang tahun 2025, muncul pertanyaan besar di benak masyarakat. Apakah Indonesia tetap akan bisa menjadi negara superpower pada tahun 2045 nanti? Isu ini semakin relevan di tengah meningkatnya permasalahan kemiskinan yang merajalela, ketidakstabilan politik global, serta ketidakpastian ekonomi global. Pertanyaan ini kerap muncul di tengah wacana kebangkitan Indonesia sebagai negara maju pada peringkat 100 kemerdekaannya. Dengan potensi demografi yang besar, sumber daya alam yang melimpah, serta posisi strategis di jalur perdagangan internasional, Indonesia memiliki modal awal yang kuat. Namun potensi ini tak lepas dari berbagai tantangan yang harus dihadapi. Kemiskinan masih menjadi permasalahan mendesak yang perlu diperhatikan serius. Data menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi dan kemiskinan semakin diperparah oleh inflasi global dan ancaman resesi. Pemerintah perlu memperkuat program perlindungan sosial, menciptakan lapangan kerja baru, serta mendorong perlindungan ekonomi masyarakat bawah untuk mengatasi persoalan ini. Ketidakstabilan politik global juga mempengaruhi prospek Indonesia sebagai calon negara superpower. Konflik geopolitik antar negara-negara besar seperti ketegangan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok serta Rusia memberikan dampak signifikan terhadap rantai pasokan global dan stabilitas pasar keuangan. Indonesia harus mampu bersikap netral dan mengambil posisi strategis dalam percaturan politik global ini. Peran aktif Indonesia dalam forum-forum internasional seperti G20, ASEAN, dan forum multilateralisme lainnya menjadi kunci untuk mempertahankan kepentingan nasional sekaligus memperkuat pengaruhnya di dunia internasional. Meskipun tantangan semakin kompleks, Indonesia masih memiliki potensi besar untuk menciptakan visi superpower-nya pada tahun 2045 nanti. Pertumbuhan ekonomi yang stabil selama beberapa dekade terakhir menunjukkan bahwa negara ini memiliki kapasitas untuk tumbuh lebih pesat. Untuk mempertahankan momentum tersebut, pemerintah harus melanjutkan reformasi di sektor pendidikan, infrastruktur, dan teknologi. Pendidikan yang berkualitas akan menciptakan sumber daya manusia yang kompeten, sedangkan pembangunan infrastruktur akan memperkuat kognitivitas dan daya saing ekonomi nasional. Di sisi teknologi, transformasi digital dan adopsi teknologi industri 4.0 harus terus diperkuat agar Indonesia tidak tertinggal dalam revolusi teknologi global. Pertumbuhan ekonomi Indonesia walaupun diterjang berbagai masalah dari beberapa dekade terakhir ini menunjukkan bahwa negara Indonesia memiliki kapasitas untuk tumbuh lebih pesat. Reformasi di sektor pendidikan, infrastruktur, dan teknologi juga menjadi pilar penting untuk mendukung visi Indonesia Emas tahun 2045. Salah satu kekuatan utama Indonesia adalah bonus demografinya. Pada tahun 2045 nanti, Indonesia diproyeksikan memiliki populasi produktif yang mendominasi struktur demografinya. Jika dikelola dengan baik, bonus demografi ini dapat menjadi mesin penggerak perekonomian nasional. Tenaga kerja muda yang terampil dan adiktif terhadap perkembangan teknologi dapat meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Pemerintah pun telah menggencarkan program pendidikan vokasi dan pelatihan kerja guna menyiapkan tenaga kerja yang relevan dengan kebutuhan industri modern. Sumber daya alam juga menjadi keunggulan kompetitif Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan kekayaan tambang, hutan, dan hasil lautnya, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengelolaan sumber daya berkelanjutan. Pemanfaatan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan panas bumi menjadi bagian upaya transisi energi hijau. Jika dikelola secara bijak, sumber daya alam ini tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga meningkatkan daya tawar Indonesia di tingkat internasional. Posisi geografis Indonesia yang strategis di jalur perdagangan global semakin memperkuat potensinya sebagai pusat logistik dan distribusi. Terletak di antara dua samudra dan dua benua, Indonesia memiliki peran penting dalam jalur perdagangan dunia.
Proyek infrastruktur besar-besaran seperti pembangunan pelabuhan internasional dan pengembangan konektivitas darat, laut, dan udara diharapkan dapat meningkatkan efisiensi logistik nasional. Hal ini memungkinkan Indonesia untuk berperan sebagai penghubung utama dalam rantai pasokan global. Di sisi politik dan diplomasi, Indonesia terus mengukuhkan perannya sebagai pemimpin di kawasan Asia Tenggara. Sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di ASEAN, Indonesia memiliki pengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan regional. Peran aktif dalam forum-forum internasional seperti G20 dan konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN menunjukkan bahwa Indonesia mampu memproyeksikan kepemimpinannya di kancah global. Jika posisi ini terus diperkuat, Indonesia dapat menjadi sektor utama dalam penyelesaian isu-isu global. Meski demikian, tantangan besar masih menghadang di depan. Masalah kesenjangan sosial, korupsi, dan birokrasi yang lambat baru segera diatasi. Jika tidak, potensi besar yang dimiliki Indonesia dapat terhambat. Reformasi di sektor hukum dan tata kelola pemerintahan harus terus digenjot agar iklim investasi semakin kondusif. Kepercayaan investor asing dan domestik sangat bergantung pada stabilitas hukum dan kepastian regulasi. Oleh karena itu, pembenahan sistem hukum menjadi prasyarat mutlak jika Indonesia ingin bertransformasi menjadi superpower. Digitalisasi dan adopsi teknologi juga akan menjadi kunci penting. Revolusi Industri 4.0 menuntut adanya penguasaan teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan, AI, Big Data, dan Internet of Things atau IoT. Pemerintah Indonesia juga telah meluncurkan inisiatif Making Indonesia 4.0 yang bertujuan untuk memperkuat sektor manufaktur dan meningkatkan produktivitas nasional. Jika Indonesia berhasil menguasai teknologi ini, maka efisiensi produksi dan daya saing produk Indonesia di pasar internasional akan meningkat secara signifikan. Ketahanan pangan dan kemandirian energi juga tak kalah penting. Indonesia harus mampu mengamankan pasokan pangan dan energi dalam negeri agar tidak terlalu bergantung pada impor. Diversifikasi sumber pangan dan optimalisasi lahan pertanian dapat mengurangi ketergantungan terhadap komoditas impor. Di sisi energi, investasi dalam pengembangan energi terbarukan perlu didorong terus agar Indonesia tidak terjebak dalam krisis energi global. Keberhasilan Indonesia menjadi negara superpower baru pada tahun 2045 nanti juga sangat dipengaruhi oleh kesadaran kolektif masyarakatnya. Masyarakat harus bersikap adaptif, inovatif, dan terbuka terhadap perubahan. Pendidikan karakter, etos kerja, dan semangat gotong royong harus diperkuat agar tercipta sumber daya manusia yang unggul. Budaya kerja keras, disiplin, dan integritas harus menjadi fondasi utama untuk menciptakan bangsa yang kompetitif. Secara keseluruhan, peluang Indonesia untuk menjadi superpower di Asia tahun 2045 nanti sangat terbuka. Potensi besar dari bonus demografi, kekayaan sumber daya alam, posisi geografis strategis, hingga peran diplomasi global memberikan modal penting bagi Indonesia. Namun semua potensi ini hanya akan terwujud jika pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat bersinergi. Reformasi di sektor hukum, pendidikan, infrastruktur, dan teknologi harus terus diperkuat. Dengan kerja keras, komitmen, dan kolaborasi semua pihak, visi Indonesia Emas tahun 2045 nanti sebagai superpower baru di Asia bukan mimpi yang mustahil untuk diwujudkan.